Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam praktikum acara peranan cahaya dalam perkecambahan biji. Perlu kita ketahui bersama bagaimana mekanisme perkecambahan biji. Dalam gambar yang paling kiri menunjukkan biji masih dalam keadaan dorman atau belum berkecambah. Bagian kulit biji di bawahnya terdapat butir aleuron yang di dalamnya terdapat cadangan makanan atau endosperm, serta terdapat juga embrio. Apa yang membuat biji bisa berkecambah? Yang pertama adalah masuknya air. Air akan masuk secara imbibisi, yaitu masuk melalui rongga antar sel, kemudian masuk ke dalam biji. Ketika air sudah masuk ke dalam biji, embrio akan merespon dengan cara mengeluarkan giberelin. Giberelin akan menyebar ke seluruh bagian biji dan akan masuk ke dalam butir aleuron. Selanjutnya, butir-butir aleuron tersebut akan merespon dalam bentuk enzim, yaitu enzim alfa amilase. Enzim alfa amilase dibentuk melalui sintesis protein. Alfa amilase bertugas menghidrolisis endosperm. Amilum yang ada di endosperm akan berubah menjadi monomer-monomernya. Salah satunya adalah gula, yang akhirnya gula dapat digunakan embrio untuk bisa berkecambah. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu biji kacang hijau, biji jagung, aquades, label, penggaris, cawan plastik, serta kertas saring atau kapas secukupnya. Langkah kerja yang pertama yaitu ambil biji kacang hijau, kemudian direndam dalam aquades selama semalam, setelah itu ditiriskan. Kemudian siapkan cawan plastik, lalu letakkan kertas saring atau kapas pada alasnya. Setelah selesai, kemudian basahi dengan aquades secukupnya. Selanjutnya, letakkan 10 biji jagung pada masing-masing cawan. Lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya dengan meletakkan 10 biji kacang hijau. Masing-masing cawan berisi 10 butir biji kacang hijau. Setelah biji jagung dan biji kacang hijau selesai ditanam, kemudian kita inkubasikan cawan-cawan yang telah berisi biji tersebut ke dalam dua ruangan, yaitu tempat terang dan tempat gelap.
morfologi mulai dari warna daun, batang, dan akar, baik di tempat terang maupun yang di tempat gelap. Setelah 1 minggu, hitung persentase perkecambahan, panjang kecambah, dan berat kecambah. Effect of light on plants. Let us study the effect of light on plants. When plants are kept indoors for a few days, their leaves start becoming yellow and the plants do not look healthy. For plants to be healthy, they require sufficient sunlight. This is because light is essential for the plants for photosynthesis. If a plant receives less than required amount of light in a day, it cannot prepare sufficient food to remain healthy. For example, in dense forests, small plants cannot grow properly because they do not get sufficient sunlight. This is because the thick canopy of leaves does not allow much light to reach the ground. Keep a potted plant near a window from which sunlight is coming in. After some period, we can see that the stem bends towards the window. This property of the stem of a plant bending towards a source of light is known as phototropism.